Ya, tentu saja. Pandemik COVID-19 merupakan bencana non-alam yang dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan, baik fisik, jiwa, psikologis, mental, dan psikososial pada setiap orang. Nah, menurut WHO juga, meskipun penelitian tentang hal ini belum cukup mendalam, namun pengalaman masa lalu tentang berbagai pandemi membuktikan bahwa pandemi memberikan dampak secara kesehatan mental bagi setiap orang. Yang paling beresiko itu terutama wanita dan juga petugas kesehatan. Ya, faktor risiko yang terjadi itu karena berbagai manual panduan kesehatan saat ini, misalnya social distancing, kemudian anak-anak sekolah di rumah. Jadi banyak berbagai faktor yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk beradaptasi terhadap situasi COVID-19 ini. Ya, satu, menciptakan emosi positif, misalnya kita harus gembira, senang. Caranya yang paling gampang adalah kita melakukan kegiatan atau hobi yang disukai, baik hobi personal maupun hobi di dalam keluarga atau bersama teman-teman. Misalnya kalau ibu-ibu di rumah senang bikin kue, bisa mengajak anak-anaknya bikin kue di rumah bersama. Kemudian yang kedua, kita tetap harus menciptakan pikiran yang positif. Nah, ini tentu saja tidak gampang. Nah, caranya paling gampang adalah pertama, kita harus menjauhkan diri dari informasi hoaks atau informasi yang tidak benar. Kemudian mengingat semua yang menyenangkan, berbicara pada diri sendiri hal-hal yang positif. Misalnya dengan bekerja dari rumah, bisa merawat anak sambil bekerja, bisa bersama mereka. Jadi mencoba melihat situasi dari hal-hal yang positif. Kemudian berusaha mencari solusi terhadap berbagai kejadian. Nah, saya pernah baca bahwa ibu-ibu di rumah stres tuh karena anak-anak banyak PR yang harus didampingi oleh ibu-ibu di rumah. Nah, hal ini cara solusi yang paling gampang misalnya mengkomunikasikan kepada pihak sekolah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Itu salah satunya. Kemudian kita harus yakin bahwa pandemi itu akan segera teratasi. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi kita harus melihat dari sumber-sumber informasi terpercaya, misalnya dari Dinas Kesehatan Daerah, kemudian Kementerian Kesehatan, dan juga dari Organisasi Kesehatan Dunia, misalnya dari WHO. Jadi pastikan informasi itu adalah dari sumber yang terpercaya. Kemudian kita menciptakan hubungan sosial yang positif. Misalnya kita mencoba memberi pujian terhadap petugas-petugas kesehatan yang tetap bekerja tidak dari rumah. Mereka harus ke kantor, kita memberikan apresiasi. Kemudian kita juga bisa memberikan harapan antar sesama. Misalnya seperti ini, kita selalu mencoba memberikan support kepada misalnya teman atau keluarga yang terkena dampak COVID dengan memberikan sumbangan, dengan memberikan support baik materi maupun spiritual. Kemudian yang keempat, nah ini juga yang paling penting, kita harus tetap rutin beribadah seperti biasanya dengan tetap mengikuti kaidah COVID. Kita percaya bahwa segala sesuatunya datang dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga meminta semoga COVID ini segera berlalu dengan adanya penemuan bagaimana mengatasi COVID yang dilakukan oleh ahli-ahlinya. Pandemi ini adalah sesuatu yang extraordinary, tidak biasa. Nah,
Sesuatu yang tidak biasa itu biasanya menimbulkan ketakutan, kecemasan dan panik terhadap kejadian. Kita kalau bahasa orang awamnya kita jadi parno, ya, kita jadi parno. Kita jadi takut bertemu orang lain, kemudian kita muncul curiga terhadap orang lain. Misalnya kita saat ke pasar tiba-tiba ada yang bersin, kita jadi was-was, kepikiran, wah jangan-jangan orang tadi sudah terkena COVID dan saya terkena COVID. Nah, pikiran-pikiran itu muncul terus di kepala kita dan itu munculnya terus-menerus. Nah, itu adalah suatu gejala sudah terjadinya gangguan psikologis. Kemudian, nah perasaan-perasaan ketakutan ini akan memberikan respon terhadap tubuh kita untuk melakukan perlindungan keamanan. Jadi, dia mengirimkan sinyal, otak mengirimkan sinyal, wah kita nih harus waspada. Akhirnya kita contohnya tidak bisa tidur, macam-macam. Khawatir, gelisah, panik, takut, kemudian kehilangan kontrol, takut tertular dan mudah tersinggung. Jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, pendek, kemudian nafas sesak, pendek dan susah bernafas, kemudian mual, kembung, diare, sakit kepala, macam-macam kan. Kemudian kita tiba-tiba gatal-gatal, kesemutan, dan otot di sekitar kepala terasa tegang, sulit tidur selama 2 minggu atau lebih. Nah, itu adalah gejala bahwa kita sudah terkena nih gejala psikologis dari situasi COVID tadi karena kita takut. Wajar nggak kita takut? Wajar sekali. Ya, seperti di awal tadi, sumber stresnya tadi adalah informasi. Nah, informasi itu adalah sumber stres. Kalau bahasa psikolognya, bahasa psikologis, orang medis bilangnya stresor. Nah, stresor utama itu adalah informasi yang tidak benar. Nah, kurangi membuka media sosial yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Bukannya sekali-sekali aja kira-kira ya. Misalnya seminggu 2 kali. Jadi nggak usah setiap hari, nggak usah setiap menit. Itu bikin kita stres. Karena setiap menit ada yang meninggal. Jangan-jangan tetangga kita nih, jangan-jangan besok kita nih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan informasi yang benar tentang COVID-19. Nah, itu cara kita mengurangi stresor atau sumber stres memengaruhi kehidupan kita. Kemudian yang kedua apa? Kalau kita sudah mulai takut, kita melakukan relaksasi. Paling gampang relaksasinya apa? Kita tarik nafas dalam-dalam, kita hitung sampai 10, kemudian kita meyakinkan diri kita bahwa situasi ini bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, untuk menenangkan otot-otot, kita perlu berolahraga rutin setiap hari. 30 menit aja sehari. Bisa di rumah saja, bersepeda, kemudian kita melakukan yoga yang panduannya banyak di YouTube, kita bisa melakukan itu gitu. Jadi aktivitas di rumah yang menyenangkan juga membantu kita mengatasi kecemasan, ketegangan selama pandemi ini terjadi. Nah, yang paling penting lagi adalah kita berpikir positif. Asalkan kita mematuhi prosedur kesehatan, maka kita harus positif karena hal itu sudah diteliti. Nah, kemudian kita juga harus mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal. Misalnya punya diskusi keluarga rutin, merencanakan sesuatu, besok mau ngapain gitu. Kemudian berkomunikasi dengan suami, berbagi tugas dengan suami, karena misalnya untuk ibu-ibu bekerja yang juga merawat anak sekaligus jadi guru dadakan di rumah, itu menjadi sangat stressing atau bikin stres. Nah, harus berkomunikasi dengan pasangan, ya, bagaimana menjaga kegiatan di rumah dengan membagi tugas, dan juga anak-anak yang lebih besar bisa dilibatkan dalam tugas-tugas di rumah itu untuk menjaga hubungan interpersonal yang lebih baik di rumah. Nah, jika dengan cara-cara di atas, kondisi psikologis yang saya bicarakan tadi, misalnya takutnya berlebihan, nggak bisa tidur berlebihan,
khawatir terus, jangan-jangan saya besok kena, jangan-jangan, dan itu sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, maka jangan sungkan-sungkan untuk menemui tim kesehatan yang ada di puskesmas, rumah sakit. Mereka siap membantu karena protokol-protokol yang berhubungan dengan kesehatan jiwa sekarang sudah dijalankan di rumah sakit. Contohnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, kita punya psikiater, psikolog, ahli kesehatan masyarakat, dan semua protokol itu sudah melibatkan atau memasukkan kesehatan psikologis atau kesehatan jiwa atau kesehatan mental dalam protokol penanganan pencegahan kesehatan jiwa. Terima kasih atas sesi jawabnya. Salam edukasi.